Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan produksi kerajinan budaya non-benda. Kita langsung saja menuju ke materinya ya. Yang pertama itu ada perencanaan awal produksi. Nah, maksudnya perencanaan awal produksi ini yaitu kita merencanakan awal produksi kita itu seperti apa. Sedangkan perencanaan awal produksi itu terdiri atas 5 langkah. Yang pertama itu adalah menemukan ide. Nah, pertanyaannya, kenapa menemukan ide itu menjadi yang pertama dalam perencanaan awal produksi? Maksudnya seperti ini. Yang namanya perencanaan awal produksi itu yang pertama harus menemukan ide terlebih dahulu. Karena ide itu berhubungan erat dengan sebuah gagasan, berhubungan erat dengan inspirasi, berhubungan erat dengan kreatif atau kekreatifan. Maka yang namanya ide itu tidak bisa dijadwalkan kedatangannya karena dia datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, ide merupakan sebuah dasar yang ada dalam perencanaan awal produksi. Karena yang namanya produk itu tidak akan ada tanpa adanya sebuah ide. Bisa dipahami bahwa produk tidak akan tercipta tanpa adanya sebuah ide yang kita pikirkan. Maka dari itu, yang namanya menemukan ide itu merupakan hal yang pertama dalam perencanaan awal produksi. Selanjutnya, setelah kita menemukan ide, baru kita langsung menuju ke tahapan yang kedua, yaitu membuat gambar sketsa. Maksudnya seperti ini, setelah kita mempunyai ide produksi apa yang akan kita ciptakan untuk konsumen kita, untuk para masyarakat atau khalayak umum, lalu bagaimana supaya ide kita itu tidak bisa kita lupakan, maka ide tersebut kita buat secara gambar. Ingat ya, yang kita ciptakan itu adalah sebuah produk. Produk itu merupakan sebuah benda. Maka supaya ide kita itu tetap kita tahu, tetap kita ingat, maka ide yang kita temukan pada kreatif kita, pada pemikiran kreatif kita, atau pada inspirasi kita, wajib kita buat menjadi gambar. Kita buat menjadi gambar. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat pada ide kita. Ide juga tidak harus mempunyai satu ide, boleh banyak. Kalau saya sarankan, lebih baik mempunyai banyak ide, tidak harus satu. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa memilih ide yang terbaik yang akan kita buat menjadi produk. Itu termasuk langkah yang ketiga, pilihlah ide yang terbaik. Nah, saya sarankan supaya kita mempunyai ide itu lebih dari satu, supaya kita mempunyai pilihan. Ya. Terus yang keempat, kita membuat prototipe atau studi model dari produk yang kita buat. Terus yang kelima, baru kita merencanakan produksi. Tahap kelima ini tahap yang ibaratnya sudah matang ya, rencana kita produksinya itu bagaimana. Berarti itu sudah termasuk ide yang sangat matang. Kita lanjut lagi. Terus ini yang kedua, yaitu tentang perencanaan tahap produksi. Tadi kan perencanaan awal ya. Ini yang kedua yaitu adalah perencanaan tahap produksi. Nah, perencanaan tahap produksi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah tahap persiapan bahan. Yang kedua tahap pembentukan. Yang ketiga tahap finishing atau tahap akhir. Nah, kita lihat tahap yang pertama. Yang namanya produk itu tidak akan terbuat tanpa adanya bahan baku. Nah, maka dari itu yang pertama yang kita siapkan untuk perencanaan tahap produksi itu adalah bahan baku yang akan kita buat menjadi sebuah produk. Terus yang kedua, setelah kita mendapatkan bahan baku yang akan kita buat menjadi produk, baru yang kedua yaitu adalah bahan baku itu dibuat
menjadi produk yang sesuai dengan ide kita tadi, yang sesuai dengan keinginan kita tadi. Setelah yang ketiga, baru tahap finishing atau tahap akhir dalam perencanaan tahap produksi. Berarti secara sistematisnya ini sudah runtut ya. Yang pertama itu adalah tahap persiapan bahan, dimulai dari bahan baku yang akan kita siapkan untuk menjadikan bahan baku tersebut menjadi sebuah produk. Terus yang kedua yaitu adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini adalah tahap mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dari bahan mentah menjadi jadi, sesuai dengan produk yang kita inginkan, sesuai dengan ide kita tersebut. Terus yang ketiga baru tahap finishing. Selanjutnya setelah tahap perencanaan, lalu tahap pengemasan. Tahap pengemasan itu memiliki tujuan untuk membuat produk menjadi awet dan tahan lama. Karena apa? Karena tahap pengemasan itu tujuannya untuk melindungi produk. Melindungi itu kan berarti bertujuan supaya produk itu tidak rusak atau awet dan tahan lama. Kita lihat, serta berguna juga untuk melindungi barang dari kerusakan pada saat pengiriman. Dan bisa membuat konsumen tertarik apabila kemasan tersebut dibuat secara menarik. Nah, berarti tahap pengemasan ini tidak hanya bersifat untuk melindungi produk, tetapi juga bisa membuat konsumen itu tertarik kepada produk kita. Apabila dengan catatan kemasan yang kita buat terhadap produk kita itu kita buat semenarik mungkin. Terus yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam tahap pengemasan. Nah, macam-macam tahap pengemasan itu jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari tahap pengemasan. Pengemasan itu kan bermacam-macam, ada yang kemasan kertas, ada yang kemasan kayu, dan juga ada yang kemasan plastik. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu adalah tahap pemasaran. Nah, ini tahap terakhir tahap terakhir dalam perencanaan produksi. Tahap pemasaran itu bagaimana produk yang telah kita buat, yang telah kita kemas, lalu kita akan pasarkan kepada siapa? Kepada konsumen kita atau kepada penikmat produk kita. Sedangkan tahap pemasaran sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran tidak langsung. Apa bedanya? Bedanya pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung itu, kalau pemasaran langsung kita berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen tersebut. Saya ulangi lagi, kalau pemasaran langsung itu kita sebagai produsen berhubungan langsung atau ada kegiatan bertemu secara langsung dengan pembeli atau konsumen kita. Sedangkan yang tidak langsung itu kita tidak bertemu langsung dengan pembeli atau produsen kita. Kita ini kan sebagai produsen. Ya. Jadi kalau pemasaran tidak langsung itu kita tidak bertemu secara langsung dengan produsen kita. Kalau pemasaran langsung itu contohnya kita membeli barang di warung. Lalu kita membayar kepada penjual tersebut. Nah, itu adalah contoh pemasaran langsung. Sedangkan pemasaran tidak langsung itu contohnya mungkin ada yang pernah belanja online atau bagaimana. Lah itu kan contoh pemasaran tidak langsung. Kita tidak tahu yang menjual itu seperti apa. Yang kita tahu, oh produknya seperti ini. Kita tidak tahu yang jual itu siapa. Ya, itulah contohnya pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Baik, sekian pembelajaran kali ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.